أشهد أن لا إله إلا wilayah kekuasaan. Bapak Wali Kota Bandung serta rekan anuku Simpuri Kidorna, Bapak Camat Bandung Kidul serta rekan anuku Simpuri Kidorna, Ibu Lurah Pujang Sari serta rekan anuku Simpuri Kidorna. Simpuri atas nama warga masyarakat Kelurahan Pujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul. Dina nangit ieu estu ngaturkeun nuhun dan turkeun rebunuh laksana kabingan ku kasupinganana Bapak Wali Kota Bandung ka ieu tempat. Anu maksudna bade ngayakeun tarawih keliling di Kota Bandung sareng sumbangan Al-Qur'an ka warga masyarakat Kelurahan Pujang Sari. Ku kituna kadongkapanana Bapak Wali Saradekan kaya tempat kalau yang maksud anu mulia mudah-mudahan ridho serta berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin anu kusim berhormat serta acara tarawih di Kalitan aya sababaraha sambutan anu bari dulikeun anu ngaminta sambutan bari dulikeun ku Bapak Ketua DKM Arisalah. Waktos tempat pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul, bertemu dan hadir di Masjid Arisalah ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, dan termasuk kita yang selalu menjalani beritanya sampai akhir zaman nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota yang telah bersedia datang ke Masjid Arisalah. Ini suatu kehormatan bagi kami, suatu kebanggaan juga bagi kami, yang mana masjid seperti ini didatangi oleh orang nomor satu di Kota Bandung. Juga saya hormati kepada Bapak Camat Bandung Kidul, juga saya hormati Bapak Ibu Lurah Pujang Sari dan rombongan. Perlu diketahui bahwa Masjid Arisalah ini dibangun sejak tahun 1994, mereka katakan 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah selama 20 tahun ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini cukup banyak. Ya diantaranya supaya Bapak tahu juga, diantaranya pengajian ibu-ibu setiap hari Jumat dan pengajian bapak-bapak. Juga ada pengajian anak-anak setiap hari dan ada TK, TKRB dan madrasah. Dan ada juga kegiatan yang setiap hari besar Islam diadakan takbir akbar. Itu adalah sudah berjalan kira-kira 2 tahun. Dalam kesempatan ini kami atas nama DKM Arisalah menyambut baik atas kedatangan para Bapak Wali Kota dan rombongan, para hadirin dan ibu-ibu yang sudah hadir sehingga
dalam acara ini ramai, mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat berlangsung sampai setiap tahun. Mudah-mudahan kita kedatangan terus dari Pak Wali Kota, itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ketua DKM Bali Salak untuk pertos dan mungkin sambutan. Tadi juga di Uninga bahwa yang hadir di sini itu X 5 kecamatan wilayah Gede Bage, Kapungkur, Kecamatan Gede Bage, Bangun Kidul, Panjaitan, Ancasari, Sarang Buah Batu, 5 kecamatan. Apabila Bapak dan Ibu hadirin Rumus dan Ibu hormat dan secampur kesambutan selanjutnya anu bade diberikan untuk masyarakat Bangun Kidul. Nyata Bapak yang terhormat Bapak Edwin Senjaya, Pakes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-karim, amma ba'd. Yang saya hormati Kilanjen Awali Kamil serta jajaran para kepala dinas yang juga hadir menyertai, para camat yang hadir juga di sini, Camat Bangun Kidul, Buah Batu, Gede Bage, Panjaitan, dan Ancasari, beserta para lurah yang juga hadir, para tokoh sesepuh tidak sepuh, ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Selain dalam rangka menjalin tali silaturahim yang tidak kalah utamanya karena kita juga sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya Pak ya? Betul ya? Kira-kira bahagia atau tidak Pak kita masuki Ramadan? Bahagia. Cukup bahagia atau bahagia sekali? Bahagia sekali atau bahagia luar biasa? Luar biasa. Lebih bahagia mana? Bahagia bertemu dengan Ramadan atau bahagia dapat arisan? Dapat bahagia mereka yang merasa senang kami datang dan menyambut bulan suci Ramadan. Janji baginda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jazahu anil. Barang siapa yang ekspresi wajahnya menunjukkan rasa sukacita, rasa bahagia karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka itu. Jadi bahagia atau tidak Ibu? Bahagia ya. Kalau bahagia harus terlihat dari wajahnya. Nah, bibirnya harus simetris, senyum ke kiri 1 cm, 1 cm ke kanan, ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm. Tidak boleh ya terlihat loyo-loyo. Subhanallah, Allah Akbar. Kang Emil, saya berdiri di sini mewakili katanya tokoh, sebetulnya tokoh-tokohan ya. Tapi ini kebetulan ini pemilik Masjid Aris Salam juga Arniko, pemilik Arniko ya, mohon maaf, tetangga rumah. Ya. Saya juga sering juga mengisi di Masjid Aris Salam di Kembar juga. Mungkin mempersingkat waktu, saya hanya akan titipkan pesan. Ketitipan pesan dari warga khususnya yang berada di 5 kecamatan ini ya. Plus Redor terhadap diri saya. Penting ini. Jadi mohon Kang Emil diperhatikan dan bisa dibantu segala aspirasi. Ya, karena dalam musrenbang saya kira juga banyak yang diajukan. Saya selaku dewan juga banyak menerima masukan-masukan
warga masyarakat yang berkaitan dari berbagai aspek ya, yang perlu dibantu dari sisi infrastrukturnya, sosialnya, ekonominya, lingkungan dan sebagainya. Dan kebetulan ini ngomongnya dari sini orang Padangnya banyak. Mudah-mudahan beliau dan insya Allah beliau pasti akan lebih memperhatikan. Salah satunya tentunya ini ada hal yang cukup lama sudah diajukan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Khususnya ini aspirasi dari warga Bandung Kidul. Di Bandung Kidul ini ada satu kelurahan yang letaknya terpisah, jauh di Wates. Jadi kalau mereka mau datang ke sini harus muter dulu lewat bypass. Kita sudah mengajukan cukup lama, betul ya Pak Camat ya? Ingin ada jalan tembus dari Wates bisa masuk menuju ke Menger atau ke Ujang Sari. Ini sudah diajukan cukup lama juga. Mudah-mudahan nanti aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Pak Wali. Di luar daripada itu, saya juga mohon kepada hadirin semua, mudah-mudahan dengan hikmah bulan Ramadan ini kita warga Bandung Kidul khususnya dan umumnya warga Kota Bandung bisa bersama-sama untuk mewujudkan Kota Bandung yang Islami, Kota Bandung yang genah mernah tumaninah, Kota Bandung yang bersahabat, Kota Bandung yang bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kita tinggal bersama-sama. Sedikit bocoran saja Pak, ini sedikit bocoran untuk menambah hasanah kita. Kita ini setiap tahun kan Ramadan ya, dan kita sama-sama tahu tujuan kita itu sebetulnya bukan berpuasa. Tujuan kita yang paling utama itu adalah untuk meraih predikat takwa dalam kehidupan kita. Tapi faktanya yang terjadi setelah sekian lama kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kira-kira kita sudah termasuk atau belum kepada golongan orang-orang yang bertakwa? Sudah atau belum? Kurang. Apakah Ramadannya baru satu kali? Mudah-mudahan kalau melihat yang hadir di sini, melihat wajah-wajah yang bersinar, semuanya masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Tapi sebagai satu ikhtibar, sebagai satu bahan renungan, ini mohon maaf saya meminta waktu sedikit. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian, belum terlalu lama, tahun 2010, dilakukan oleh sebuah universitas ternama di Amerika Serikat, Universitas George Washington namanya. Saya belum pernah ke sana. Kalau Kak Emil mungkin pernah ya, pernah ke sana. Itu salah satu universitas terkemuka. Mereka melakukan sebuah penelitian, ingin mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka meneliti 240 negara yang ada di dunia. Mana negara yang paling Islami di dunia ini? Mereka melihat dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas. Lalu mereka juga menilai sistem pemerintahan yang diberlakukan di negara-negara tersebut. Bagaimana penerapan mereka terhadap hak asasi manusia dan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Mereka juga menilai hubungan muslim dengan warga non-muslim. Yang terakhir, mereka menilai hubungan internasional negara tersebut dengan negara yang lain. Pertanyaannya Pak, kita tahu Indonesia mayoritas beragama Islam ya. Bandung juga termasuk mayoritas beragama Islam, betul? Betul Pak? Kira-kira kita dapat urutan berapa rankingnya? Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya umroh Bu? Tahu nggak? Ini hadiahnya umroh, serius. Kalau ada yang bisa menjawab, hadiahnya umroh dari saya. Tapi kita kumpul nanti di depan Masjidil Haram ya. Ongkos pulang pergi tanggung sendiri. Ternyata Pak, negara kita ini menduduki urutan ke-141
Setiap tahun kita berpuasa, masjid tidak sedikit. Setiap tahun orang berangkat haji ratusan ribu, tapi kita menduduki urutan ke-141. Yang pertama, saya singkat saja, negara pertama itu justru adalah sebuah negara yang terletak di hampir ujung selatan dunia, yaitu Selandia Baru. Aneh? Selandia Baru dipandang sebagai negara yang paling Islami. Terima kasih kepada Bapak Haji yang telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan sumbangan Al-Quran dari Bapak Wali Kota Bandung kepada Ketua DKM Aris Salam. Terima kasih Bapak Wali Kota yang telah menyerahkan bantuannya Al-Quran kepada Ketua DKM Aris Salam. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara sebentar terakhir mungkin sekaligus sudah berjalan dan kita simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Ibrahim Mangata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, jamaah Masjid Aris Salam di Jalan Terusan Program RW 7 RW 4 di Kelurahan Kujang Sari di Bandung Kidul. Ini kali kesekian saya selaku wali kota melaksanakan tarawih keliling dan alhamdulillah bisa hadir di sini di masjid yang teramat istimewa ini. Karena jauh saya ke ibu-ibu mana ada hajat kelihatan ya. Di malam yang istimewa ini saya ingin menitipkan beberapa pesan. Yang pertama, saya selalu ingatkan rahasia hidup itu kalau kita ingin hidupnya tenang dan sampai pada tujuan, selalu melaksanakan apa yang disebut syukur dan sabar. Selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa, dan selalu bersabar saat sedang ada ujian, sedang ada musibah, sedang ada tantangan dalam hidup kita. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan, ya, hanya kepada Allah kita memberikan pujian ya, sebagai pemilik dari seluruh alam semesta. Di surat Ar-Rahman juga sering disebut berulang-ulang, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kenapa berulang-ulang? Supaya mengingatkan wahai manusia bahwa nikmat yang Allah berikan itu tidak akan pernah bisa kita tulis, walaupun air laut sebagai tinta maupun pohon sebagai pena, tidak akan sanggup manusia menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali pakai hitungan dalam urusan kenikmatan Allah. Dalam urusan bernafas saja dengan oksigen, kita ini sudah menghirup oksigen sejak kita keluar dari rahim ibu sampai sekarang. Itu Bapak kalau dirupiahkan nilainya mungkin sudah belasan miliar rupiah. Karena harga 1 kilo oksigen di Rumah Sakit Boromius itu kurang lebih 15.000.
kita sudah bertonton menghirup oksigen tanpa mungkin lupa bersyukur. Coba kita tutup hidup kita selama 1 menit, pasti riuh, ripuh dan sebagainya. Jadi mari kita terima dengan rasa syukur. Pura sudah saya wajibkan untuk berkeliling tiap sholat Jumat dan setelahnya ngabandungan 10-15 menit mendengarkan curhatan. Jadi tadi aspirasi-aspirasi tadi harusnya tidak harus selalu sampai agak di ujung tahun kepada anggota dewan, tapi bisa setiap hari, setiap minggu melewati lurah camat. Panjang umurnya karena tadi di rapat kita sedang membahas percepatan jalan-jalan tembus di Kota Bandung. Jadi kalau ada aspirasi mau menembuskan jalan, segera laporkan untuk kami anggarkan pembebasan lahan di jalan-jalan yang dianggap penting untuk disambungkan. Karena urat nadi perekonomian kota ini adalah jalan. Kalau jalannya tidak nyambung, ya kita harus berputar-putar, menghabiskan waktu, menghabiskan BBM, menghabiskan energi dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah mungkin Allah sudah mengabulkan. Jadi tolong disampaikan jika ada aspirasi-aspirasi seperti ini. Nah, kembali ke ukhuwah, saya awal Juni diminta pidato di depan 400 wali kota dunia. Alhamdulillah diberi penghargaan dengan gagasan-gagasan baru, tapi di sana saya tidak diminta pidato tentang infrastruktur karena Bandung sedang berproses. Saya tidak diminta bicara teknologi karena yang lain lebih canggih. Saya di sana berpidato, mereka ingin dengar apa yang disebut dengan gotong royong di kota Bandung. Karena menurut mereka gotong royong ini tidak banyak dimiliki oleh kota-kota di seluruh dunia. Kebanyakan hanya di Indonesia, khususnya di Bandung. Jadi mereka terinspirasi oleh gerakan sejuta biopori. 10.000 relawan negor biopori yang dalamnya 1 meter dari anak kecil sampai nenek-nenek untuk mengurangi genangan air itu hanya di Bandung. Alhamdulillah hanya dalam 1 minggu kita memecahkan rekor dunia 350.000 lubang hanya dalam waktu 7 hari. Itu ukhuwah dan kekompakan orang Bandung. Saya menyampaikan juga hanya di Bandung, RW-nya punya 1 polisi, 1 RW dalam program namanya Brigadir RW. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan, Bapak Ibu harus tahu siapa Bapak asuh polisi di RW masing-masing. Karena itu sudah ada. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon SMS untuk melakukan kegiatan keamanan di RW masing-masing. Di Bandung pula ada gerakan pungut sampah. Nah, saya mohon jamaah Arisalah menjadi jamaah yang paling di depan dalam anadofatun minal iman, dalam menjaga kebersihan sebagian dari iman. Setiap apa itu gerakan pungut sampah, Bapak Ibu, gerakan pungut sampah adalah gerakan tiap hari Senin, tiap hari Rabu, tiap hari Jumat. Memungut sampah 10-20 menit di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan di sekitar rumah. Kalau dari kecil anak-anak dilatih, insya Allah mereka besarnya hidup di Bandung yang terbiasa besi, terbiasa sungkan untuk buang sampah sembarangan. Jadi itu juga hanya di Bandung dan sekarang sedang diadopsi di kota-kota lain juga. Jadi kalau sudah urusan kolaborasi, gotong royong, ukhuwah, insya Allah kita mengekspor nilai itu ke dunia. Tapi kalau udah urusan kebersihan, nah kita masih harus belajar dari kota lain karena Adipura terakhir 17 tahun yang lalu. Dan kami menargetkan kalau dibantu oleh jamaah-jamaah Arisalah, insya Allah tahun depan kita mendapat raihan Adipura. Maka dukung program-program pemerintah terkait dengan kebersihan tadi. Kita juga harus ingat ya bahwa Allah dalam surat Al-Asr ya bersumpah demi waktu, kira-kira begitu. Semua orang di dunia ini adalah kelompok yang merugi, tahu-tahu sudah tua tapi tanpa prestasi, tahu-tahu sudah tua tidak ada arti, kecuali kata Allah orang-orang yang beriman ya. Wal asri demi waktu kan bersumpah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita orang-orang yang merugi.
illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amil solehati, orang-orang yang beramal soleh. Maka di bulan puasa seperti Pak Ustaz Ibnu sampaikan, mari kita beramal soleh. Yang biasa lebih kayak nama berehan, ya, karena sedekah itu macam-macam. Ada sedekah harta, kalau hartanya banyak; ada sedekah ilmu, kalau ilmunya banyak dan pintar; ada sedekah waktu, kalau banyak waktunya luang; atau pamurah-murahna sedekah tersenyum. Jadi komplit piragi seri tadi menarik orang pipi. Karena ciri orang bahagia menurut penelitian, 1, sering tersenyum; 2, sering dan suka disapa. Di surat Ali Imran ayat 26 kan sudah Allah sudah sampaikan. Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzzila man tasya biyadihal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya, wahai Allah, pemilik kerajaan-kerajaan, Engkau beri kekuasaan kepada mereka yang Engkau mau, kira begitu. Dan Engkau cabut pula kekuasaan dari mereka yang Engkau mau. Jadi kalau Allah sudah saatnya berhenti, berhenti, walaupun sedang dalam puncak-puncaknya berkuasa. Seperti beberapa pemimpin-pemimpin daerah yang juga terpeleset karena urusan, padahal sedang puncak-puncaknya manglung dalam urusan dunia. Tapi kalau Allah juga sudah menakdirkan bahwa korekkan itu kadir menyiasati, tidak akan berubah karena sudah disuratkan di dalam Al-Quran. Dan Allah pula akan memuliakan mereka yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan menghinakan mereka yang Allah kehendaki. Bagi saya Ali Imran 26 itu menjadi rujukan tiap hari, Bapak Ibu, bahwa kapan saja kalau saya tidak istiqomah, saya akan dihinakan, saya akan dicabut kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah berkat dukungan Bapak Ibu, insya Allah saya istiqomah menjaga amanah tadi demi Bapak Ibu. Insya Allah Allah akan memuliakan dan menjaga itu. Karena kekuasaan adalah alat untuk menebarkan kebaikan. Saya kira itu renungan-renungan malam ini. Mari menjadi umat yang paling mulia, karena kemuliaan umat ditentukan pada ketaatannya pada pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya tadi meminta tolong Bapak Ibu, mari kita gerakan pungut sampah. Saya mengharapkan Bapak Ibu dengan keikhlasan bersedekah waktu untuk memungut sampah setiap hari menjadi sebuah budaya orang Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu datangnya dari saya sebagai manusia. Kalau ada kebenaran tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrakan di dia. Salah jadinya mati di dekat dia atuh. Aman tadi. Oh iya, ke mana? Tabrakan salah. Balik.
Wali foto, so. Oh, ini foto enggak. Oh, sini. Fotoin. Satu, dua. Nah, sama bapak tuh sekalian. 1, 2, 3. Iya. Sip. Oke. Iya. Temannya Bila. SD. Sekarang SMP mana? Oh, bareng dong sama Bila. Iya. Ya, salam dulu nanti. Salam dulu. Setelah salam kita foto-foto. Kurang salam mana? Oh, ya. Kamu yang ngaturin. Hah? Ini siapa ini namanya? So kayak di handap kayak safari di handap. Kembang ayah ibu kita sesah deui. Penak satu kasih ke sebelah. Sampai karena sobat. Kameranya mana? Lihat di sana. Ya, ya. Sini. Pokoknya deh jempol. Wajib sini. Udah? Hujan? Hah? Otoknya badai teras kayak dua acara deh. Ini sekedar mah Iya, mohon. kita di Udah atas habis makan malam. Udah mah. Ngisi absen sama foto aja ya. Iya, sekarang iya Pak. Betul naon ya? Ke kelurahan sareng kecamatan. Oh, aya amplop enggak? Ti Bapak. Ti Bapak. Mangga. Di foto we, di foto. Atos, iya we nyobian anu amis atos dan kan atos buka tadi. Iya dengan dia. Dapat. Mana Pak Sekda? Ibu.